Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu use case, activity diagram, dan square C diagram. Yang pertama ada use case. Use case adalah sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna. Use case dipresentasikan dengan langkah yang sangat sederhana, sehingga mudah untuk dibaca. Fungsi utama dari use case antara lain: 1. Dapat memperlihatkan berdasarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. 2. Menggambarkan proses bisnis dan juga aktivitas yang ada dalam sistem. Simbol-simbol use case. Yang pertama, aktor. Aktor adalah orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi, meskipun simbol dari aktor ialah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Biasanya, penamaan aktor menggunakan kata benda di awal phrase nama aktor. Contoh adalah sistem informasi pada ojek online. Kedua, use case adalah fungsional yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit satu atau aktor. Biasanya use case diberikan penamaan penggunaan kata kerja di awal phrase nama use case. Contoh dari sistem informasi pada ojek online sebagai berikut: mendaftarkan diri, memesan ojek, membatalkan pesanan, menerima pesanan, membuat bukti pembayaran, dan membuat laporan keuangan. Ketiga, asosiasi. Asosiasi adalah komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram, atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Asosiasi merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan unit antara elemen. Contoh pada sistem informasi pada ojek online, pelanggan dihubungkan dengan asosiasi pada use case pendaftaran diri, memesan ojek, membatalkan pesanan. Keempat, extend. Extend adalah relaksasi use case tambahan ke sebuah use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meskipun tanpa use case tambahan itu. Arah panah itu mengarah pada use case ditambahkan. Yang kelima, include. Include adalah relaksasi use case tambahan ke sebuah use case yang mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Arah panah include mengarah pada use case yang dipakai atau dibutuhkan atau pada use case tambahan. 6. Generalisasi, yaitu hubungan generalisasi dan spesialisasi umum khusus antara dua buah use case di mana fungsinya yang lebih umum dari lainnya. Arah panah mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya atau umum. Activity diagram. Activity diagram merupakan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan, digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran kerja tampilan dari sistem. Aktivitas diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang menghubungkan dengan tanda panah-panah tersebut. Tanda panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Fungsi dari activity diagram: yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan. Ketiga, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Keempat, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Simbol-simbol yang terdapat dari activity diagram antara lain: yang pertama, intilia state. Intilia state adalah awal dimulainya sebuah aliran kerja. Pada activity diagram, pada sebuah activity diagram hanya terdapat satu intilia state. Kedua, activity. Activity adalah pekerjaan yang dilakukan dalam aliran kerja. Yang ketiga, transition. Transition adalah untuk menghubungkan aktivitas selanjutnya setelah dari aktivitas sebelumnya. Keempat, decision. Decision adalah
yang berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Kelima, final state. Final state adalah bagian akhir dari suatu aliran kerja pada sebuah activity diagram. Dan pada sebuah activity diagram bisa terdapat lebih dari satu final state. Schwarzschild diagram. Schwarzschild diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Schwarzschild diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi termasuk pesan yang dipakai saat interaksi. Tujuan Schwarzschild diagram antara lain menghubungkan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk berelaborasi menjadi model desain. 2. Merupakan diagram yang paling relevan untuk menguraikan model deskripsi uji case menjadi spesifikasi desain. Ketiga, analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode ini dalam sebuah sistem. Keempat, menganalisasi desain dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Yang kelima, Schwarzschild diagram ini dipakai untuk menjelaskan dan memodelkan uji case. Yang keenam, berfungsi untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, vocation, atau production. Ketujuh, berfungsi untuk memodelkan logika dari service. Simbol atau komponen Schwarzschild diagram. Yang pertama aktor, kedua equivalent, ketiga general, keempat boundary area, kelima kontrol, keenam entitas, ketujuh activation, ke-8 messenger dan ke-9 messenger early, ke-10 messenger toslab dan 11 messenger return. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.